Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marsuna SPD MPD, salah satu dosen pada jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyusun pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya pada bidang pengajaran untuk mata kuliah teori dan praktik senam dengan metode demonstrasi, cooperative learning, dan field assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun pembelajaran senam, khususnya membahas tentang sejarah senam dari zaman kuno sampai masuknya senam di Indonesia. Kemudian pengertian senam secara umum, jenis-jenis senam, manfaat dan tujuan pemanasan sebelum aktivitas senam, dan stretching aktif. Kemudian dilanjutkan dengan teknik dasar senam lantai, guling atau roll, meroda, kayang, sikap lilin, handspring, handstand, round off, salto, keseimbangan, dan loncat harimau. Kemudian setelah mid, masuk pada senam kebugaran jasmani yang disesuaikan relevan dengan kebijakan pendidikan saat ini, yaitu dengan senam Indonesia Hebat. Dan dilanjutkan dengan senam aerobik dasar yang terdiri dari gerakan pemanasan, inti, dan pendingin. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas kerjasama di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian, mampu memberikan pelayanan jasa konsultasi olahraga kebugaran untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menggunakan pendekatan inovatif, kreatif, dan teknologi mutakhir, berwawasan nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan, dan menguasai dasar-dasar pengetahuan tentang pendidikan jasmani, kesehatan, olahraga, dan rekreasi. Pun sub CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sejarah senam, mampu menganalisis konsep dasar senam dan pemanasan sebelum aktivitas senam berlangsung. Kemudian, mahasiswa juga mampu mempraktikkan teknik dasar senam lantai, guling, meroda, kayang, sikap lilin, handspring, handstand, round off, salto, keseimbangan, dan loncat harimau pada beberapa kali pertemuan. Mahasiswa mampu mengaplikasikan dan mengevaluasi secara mandiri teknik dasar senam lantai secara keseluruhan. Kemudian dilanjutkan, mahasiswa mampu mempraktikkan teknik dasar senam kebugaran jasmani, salah satunya dengan senam Indonesia Hebat, dan mahasiswa mampu mempraktikkan teknik dasar aerobik dasar, serta di akhir perkuliahan mahasiswa mampu mengkreasikan senam secara mandiri dan kelompok dan dievaluasi pada lingkungan masyarakat, baik pada klub, instansi, dan sanggar melalui tugas yang digunakan dalam mata kuliah senam sangat beragam, bersumber dari buku dasar gerakan-gerakan senam, buku senam lantai, buku panduan senam kebugaran jasmani yang dihasilkan dari hasil pengabdian kepada masyarakat dan penelitian, dan buku bugar dengan senam aerobik, dan masih banyak lagi sumber pustaka yang dapat menjadi referensi mata kuliah ini. Untuk metode pembelajaran menggunakan metode demonstrasi, di mana dalam metode demonstrasi ini digunakan untuk memberikan contoh, memberikan salah satu gerakan senam, salah satunya gerakan senam Indonesia Hebat dengan teknik yang benar, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai teknik, koordinasi, dan irama gerakan sebelum melakukan praktik. Metode yang kedua adalah cooperative learning, di mana cooperative learning ini diterapkan dengan membagi mahasiswa ke dalam kelompok kecil untuk berdiskusi, berlatih, dan saling membantu memperbaiki gerakan. Melalui metode ini juga
mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, dan memecahkan masalah secara kolaboratif. Yang ketiga adalah metode peer assessment, di mana metode ini digunakan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengamati, menilai, memberikan umpan balik terhadap penampilan teman berdasarkan rubrik yang telah disiapkan. Kegiatan ini juga dapat melatih kemampuan berpikir kritis, evaluatif, dan reflektif, serta membantu mahasiswa memperbaiki kualitas gerakannya. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah student-centered learning, dengan mengaktifkan mahasiswa melalui demonstrasi, kerja kelompok, peer assessment, dan refleksi, agar pembelajaran dapat berlangsung aktif, kolaboratif, dan bermakna. Adapun platform yang saya gunakan dalam sistem pembelajaran yaitu teori menggunakan tatap muka dan Google Form dipakai untuk tugas dalam membagikan video praktik dan panduan senam. Praktik senam juga dilakukan secara tatap muka dengan berinteraksi secara langsung dengan proses pembelajaran. Adapun skema penilaian pembelajaran yang saya terapkan yaitu nilai partisipasi, penugasan, praktik, UTS, dan demikianlah pemaparan aspek pembelajaran, dan selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Saya. Ya, silakan membantu. Saya absen dulu ya. Tolong mendengarkan. Olivia, Fahmi, semua sudah lengkap ya. Kayaknya ada yang lupa, ada yang sakit. Ya, hari ini merupakan pertemuan kedua ya. Minggu lalu itu kita sudah masuk ya. Setelah kita sudah masuk, dan minggu lalu kita sudah belajar apa tujuan dari senam, kemudian apa manfaatnya. Kemudian kita juga minggu lalu itu mempraktikkan teknik dasar pemanasan ya. Pemanasan dari senam Indonesia Hebat. Saya ingin bertanya, masih ada yang ingat? Siapa yang bisa bantu saya? Silakan syarat dulu ya. Jadi gerakan pertama itu jalan di tempat diikuti dengan mengulurkan tangan ke depan, ke atas, lalu turunkan. Kemudian gerakan kedua itu jalan di tempat diikuti dengan kepala menoleh kiri kanan dengan posisi tangan di pinggang. Silakan Fahmi. Oke, baik Bu, jadi gerakan ketiga diikuti dengan jalan di tempat dengan gerakan tangan ke samping. Lalu gerakan keempat diikuti dengan gerakan bahu ke kanan dan ke kiri. Ya, terima kasih. Berikan aplaus. Gerakan kelima dan keenam, silakan Ahmad. Untuk gerakan kelima yaitu gerakan menusuk ke samping kiri dan ke samping kanan yang diikuti dengan gerakan kaki. Kemudian gerakan terakhir yaitu gerakan keenam, gerakan maju ke depan diikuti dengan gerakan tangan. Ya, jadi sekarang itu kita masuk pada inti senam Indonesia Hebat ya. Saya ingin melihat bagaimana Anda bergerak dengan teknik yang benar, mengikuti sesuai dengan irama, dan mempunyai koordinasi yang baik serta mempunyai kekompakan yang bagus antar tim. Hingga tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, yang pertama, kalian itu mampu mempraktikkan teknik dasar senam dengan benar. Kemudian bisa melihat mana gerakan yang salah, kemudian bisa mengoreksi teman dan memperbaiki gerakan teman yang kurang tepat. Bisa dipahami? Jadi misalnya adik-adik sekalian suatu saat nanti akan menjadi guru atau instruktur, misalnya dipanggil di lingkungan instansi maupun sekolah, apakah kalian hanya mau mengandalkan teknik gerakan saja? Iya. Mengapa?
Ada alasannya? Bisa dibantu menjawab? Saya Bu, Ya. karena seorang instruktur itu harus mampu menjelaskan dan mampu mengoreksi gerakan senam oleh peserta didik. Ya, oke, terima kasih. Beri aplaus. Ya, adik-adik sekalian, sekarang kan mata kuliah senam ya? Senam Indonesia Hebat. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah senam kebugaran yang minggu lalu itu kita sudah praktek pemanasan. Sekarang kita masuk inti ya? Ya Bu. Ya, kita masuk inti. Tetapi saya ingin mau bertanya lagi. Apakah ada yang masih ingat atau sudah lupa? Apa manfaat dari senam itu? Ya. Oh ya, Olivia, silakan. Baik Bu, manfaat dari senam tersebut yaitu meningkatkan kebugaran jasmani, membentuk karakter, dan meningkatkan gaya hidup sehat. Ya, bagus sekali ya. Jadi gerakan inti itu ada beberapa yang harus kita perhatikan ya. Ada yang bisa dan dijawab? Apa yang harus kita perhatikan? Ya Bu, Ya, silakan. yang harus diperhatikan Bu, irama, koordinasi, sama keseimbangan Bu. Ya, itu ya bosku. Jadi itu tadi ya, ada irama, koordinasi, dan keseimbangan. Jadi 3 aspek nanti yang akan kita praktekkan bersama. Ya, mohon perhatiannya semua. Jadi sebelum kita masuk pada gerakan, nanti marilah kita melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Ya. Coba semuanya siap, gerak. Tangan-tangan gerak. Ya, patokan di semua ya. Ya, jangan bersentuhan, tegap, gerak. Ya, baik, satu orang, saya memimpin pemanasan. Tidurnya siap gerak. Kanan kiri gerak. Tangan-tangan gerak. Tegap gerak. Tegap kanan gerak. Oke, kita pemanasan dari kepala. 2, 2, 8 mulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita masuk pada gerakan inti. Ya, saya telah mengirimkan video ya melalui Google Form. Kemudian saya kirimkan juga buku panduan tentang senam tersebut. Dan sekarang akan kita mulai ya. Pertama adalah gerakan peralihan. Jadi dalam senam Indonesia Hebat ada 4 gerakan inti ya. Tetapi sebelum gerakan inti masing-masing itu mempunyai gerakan apa? Peralihan ya? Ya, saya akan contohkan. Jadi gerakan peralihan itu terbagi menjadi 2 ya. Tolong perhatikan di sini. Pertama adalah kita memutar ke kanan. Perhatikan. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi kakinya itu seirama dengan kanannya. 6, 7, 8. Kemudian saya balik ke kiri lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah GP yang pertama ya. Bisa dipahami? Kemudian ada lagi GP yang kedua. Ya, GP yang kedua putarannya sama tetapi pasangannya itu dia seperti ini. Bisa seperti ini lagi tetapi seperti ini ya. Ya. Kalau dia ke kiri, maka tangannya ke kiri sana. Bisa dipahami? Semua sudah hafal? Nanti kita evaluasi sama-sama ya. Sekarang kita masuk lagi. Kan cuma 4 gerakan inti, jadi insya Allah 4. Kita masuk gerakan inti pertama. Saya contohkan dulu ya. Jadi gerakan inti pertama, tangannya seperti ini.
Ya, Bu. Jadi inti yang kedua dimulai dari kanan, dekat. Ini lurus ya. Ini rata, rata-rata air. 1, 2, 3, 4. Langsung dengan pasangannya. 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang saya putar musik ya. Ya, Bu. Mempraktikkan secara demonstrasi gerakan inti pertama dan kedua ya. Iya, Ibu. Di dalam gerakan itu saya membuat 3 kesalahan. Saya ingin masing-masing kelompok berdiskusi gerakan apa saja tadi yang salah. Ya. Ya, Bu. Silakan. Ya, oke. Sudah ya? Ya, kembali ke barisannya. Mulai dari kelompok pertama. Bu, gerakan tangannya tidak sesuai dengan gerakan kakinya, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Kemudian kelompok 2. Untuk gerakan kakinya tidak mengikuti irama musik. Oh ya, terima kasih. Kemudian kelompok 3. Koordinasi tangan dan kaki belum sinkron, Bu. Oke, terima kasih ya. Bu. Adik-adik sekalian sudah tahu mengoreksi mana gerakan yang salah. Oke ya? Ya, Bu. Sekarang kita lanjut untuk adik-adik semua melakukan gerakan tersebut ya. Ya, silakan saya bentuk lingkaran ya. Ya, Bu. Ya, oke, silakan kita bentuk lingkaran. Baik, Bu. Ya, masing-masing. Ya. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 2. Jangan bantu saya. Ya, jadi tadi sudah praktik ya? Nah, gerakan inti bagaimana? Ada kesulitan? Sebentar kita koreksi bersama ya. Intinya tadi saya lihat gerakan pertama dimulai dari GP, gerakan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, semuanya sudah bagus ya.
Tinggal nanti kita saling memberikan masukan sebentar. Mana yang kurang tepat kita kasih tepat supaya tekniknya itu bisa benar ya. Oke, karena kalian ini merupakan calon pendidik atau calon instruktur suatu saat nanti ya. Ya, oke. Sekarang saya bagi berkelompok dan satu kelompok nanti akan mempraktikkan, kemudian kelompok lainnya mengamati ya. Nah, mengamati, oke saja. Sekarang ayo mana kelompok pertama? Ya silakan. Ya jadi tadi sekarang saya mau mengajukan dengan beberapa kesalahan. Maka saya ingin kelompok satu ini mempraktikkan yang disebutkan ya dari GP sampai GP 4 dan GP 4 ya. Sehingga kelompok 2 dan 3 akan melakukan dan kita akan perbaiki bersama ya. Ya, beri aplaus dulu untuk penampilan. Jadi setelah kelompok 1 menampilkan senam tadi, maka saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mengamati, ya. Nah, mengamati apa yang perlu dibenarkan. Nah, silakan untuk kelompok 2. Jadi tadi gerakan tangannya itu sudah sesuai dengan irama, akan tetapi gerakan kakinya itu masih belum sesuai dengan gerakan. Irama kakinya belum sesuai. Oh, tangannya sudah sesuai, tapi Kakinya masih kurang tepat. terus sarannya seperti apa? Ada Ya, silakan. Jadi saran dari kami itu sebaiknya seluruh anggotanya menghitung dalam hati supaya kakinya itu bisa lebih sama lagi, Bu. Oh iya, terima kasih ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan, silakan tanya kepada kelompok yang tampil tadi. Jadi pertanyaannya, mengapa pada transisi gerakan kaki terlihat begitu cepat? Baik, karena kami lebih fokus ke gerakan tangan daripada gerakan kaki, sehingga gerakan kaki terlihat lebih cepat. Ya, tadi setelah mendengarkan jawaban dari ini, saya ada kelompok lain yang akan memberikan saran. Ya, Bu. Ya, silakan. Baik, saran dari kelompok kami agar berkelompok itu melakukan latihan dimulai dengan hitungan 8 sebelum masuk ke irama musiknya. Jadi untuk kelompok 1 mungkin bisa diulang satu gerakan ya, supaya dilihat bagaimana adik-adik sekalian itu bisa memperbaiki gerakan kaki sesuai dengan gerakan tangan tadi ya. Ya, Bu. Paham? Paham, Bu. Ya. Kita tanpa musik ya? Ya, Bu. Bisa? Bisa, Saya Bu. hitung ya? Ya. Oke. Jadi saya diawali dengan 7-8 ya. Siap semua? Coba satu gerakan inti ya. 7-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Nah, bagaimana tanggapan kalian setelah ada pengulangan? Apakah sudah sesuai? Sesuai. Oh ya, terima kasih semuanya ya. Nah, tadi kita sudah sama-sama menggerakkan teknik dasar senam ya, yang kebugaran, dan kita masuk tadi pada inti ya. Semua sudah saya lihat sudah bagus gerakannya, sudah paham dan tinggal diperbaiki. Dan saya ingin bertanya kepada kalian, gerakan apa yang sering salah? Gerakan mana? Yang mana? Kalau tadi saya lihat ada satu gerakan yang sering salah. GP? Bagian ini kenapa? Oh, yang ini ya? Ya. Jadi gerakan ini memang banyak orang yang agak keliru, tapi tidak ada masalah. Jadi kita belajar di sini bagaimana teknik
gerakan yang benar. Jadi tadi kan sudah diajarkan ya, pertama kan ini. Jadi gerakan ke atas tangan itu ditutup ya, bukan dibuka. Nah, tadi saya lihat dari adik-adik sekalian masih banyak yang membuka ya. Kalau kita mau melihat teknik yang benar berarti tangan itu harus dikepal ya, kepal seperti ini ya. Jadi diiringi dengan kaki tangan itu seirama, diikuti oleh musik. Nah, tidak boleh kaki duluan dan tidak boleh tangan duluan, harus seirama. Contohnya gini ya, 1, 2, 3, 4 ini maka gerakan tangan ke depan, kaki kanan ke depan, begitupun sebaliknya. Sudah paham ya? Paham Bu. Ya. Jadi adik-adik sekalian, kita dalam melaksanakan gerakan ini adalah untuk mempersiapkan adik-adik sekalian untuk menjadi instruktur. Jadi kita sudah mengamati kesalahan teman, kemudian kita mengoreksi dan kembali kita memperbaiki bersama ya. Iya Bu. Ya, semoga nanti kedepannya adik-adik sekalian pada saat menjadi guru sudah bisa mengajarkan dan melatih anak-anak tentang gerakan senam Indonesia Hebat ya. Ya. Kemudian bisa memperbaiki gerakan ya. Bisa juga mengoreksi dan memberikan teknik dengan secara benar ya. Bisa dipahami? Oke semuanya. Terima kasih ya atas partisipasi Anda semua. Baik adik-adik sekalian, setelah tadi kita mempraktikkan teknik dasar senam, salah satunya adalah inti dari senam Indonesia Hebat, maka kita pelemasan dulu ya. Nah, silakan satu orang pimpin pelemasan. Nah, semua mengikuti ya. Baik Bu. Bagi teman-teman, mari kita pelemasan sama-sama. Mulai. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. Terus lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Jadi minggu depan kita lanjut ya. Ya. Dengan gerakan yang sama dari pemanasan sampai inti, kemudian masing-masing adik-adik sudah bisa menjadi instruktur ya, untuk persiapan nanti ke depannya supaya bisa lebih baik lagi, terutama di gerakannya bisa mengoreksi kemudian bisa memperbaiki. Nah, itu adalah hal yang memang harus dikuasai ya. Ya itu saja. Kalau ada pertanyaan ya cukup, sudah dipahami tadi? Ya. Kalau ada yang belum paham maka tolong ditanyakan ya. Ya, saya akhiri pertemuan ini dengan doa bersama ya. Baik teman-teman, setelah kita melakukan kegiatan senam, ada baiknya mengakhiri dengan berdoa. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai ya. Ya oke, kita lanjut minggu depan ya.